Anak pribadi pun sebenarnya malu mau membaca pertanyaan ini, tapi karena sudah ditanyakan ya mau tidak mau harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya. Ingin menanyakan terkait hukum menjilat kemaluan pria. Apakah dosa? Iya. Kalau istilahnya itu oral seks ya. Penetrasi yang dilakukan menggunakan mulut. Iya. Berkaitan dengan masalah oral seks ya. Memang terdapat beberapa pendapat ulama yang muktabar atau yang diakui begitu, yang dianggap. Nah, dalam hal ini ada dua pandangan ulama yang muktabar atau yang diakui. Pertama, ada yang mengharamkan total, ya, dengan dalih ya bahwa nanti kita akan sebutkan alasannya. Kemudian ada yang membolehkan dengan alasan-alasannya juga begitu. Jadi dalam masalah boleh tidaknya oral seks itu para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan total dan ada yang mengatakan boleh. Yang mengharamkan total, ya, itu karena ada beberapa alasan, ya. Dan yang mewakili pendapat yang mengharamkan oral seks ini misalnya ada Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, ya, dan yang lainnya. Apa dalil yang mereka gunakan untuk mengharamkan oral seks ini? Pertama, mulut ini adalah tempat yang mulia yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk makan, untuk minum, ya. Sehingga tidak pantas mulut digunakan untuk aktivitas seperti oral seks itu. Karena mulut ini adalah ya digunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, sehingga tidak pantas digunakan kemudian untuk melakukan aktivitas aktivitas seks begitu. Kemudian oral seks juga ini menyerupai hewan ya. Kemudian juga tasyabuh dengan perbuatan orang kafir ya. Sehingga ketika seseorang itu melakukan oral seks maka dia dalam ini sudah tasyabuh kepada orang kafir kemudian menyerupai hewan. Kemudian juga sulitnya menghindari najis begitu. Ya. Karena mazi itu kan najis dan sebelum sperma itu keluar, ada cairan yang keluar terlebih dahulu, yaitu cairan mazi, dan itu dihukumi najis. Ya, sehingga sulit untuk menghindari mazi itu terkena mulut, sedangkan mazi itu najis. Nah, itu adalah beberapa dalil yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan total daripada oral seks. Kemudian ulama yang mengharamkan oral seks ini juga menjelaskan bahwa oral seks ini akan menghantarkan pada fantasi yang tidak sesuai dengan fitrah manusia atau fitrah seks yang sesuai dengan dituntunkan oleh syariat. Misalnya eh, oral seks itu banyak dilakukan oleh LGBT, misal banyak juga fantasinya seks dari arah belakang dan itu kan dilarang oleh syariat kita. Dan fantasi-fantasi lainnya yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Oleh karena itu, eh, pendapat pertama ini mengharamkan total daripada oral seks. Kemudian ada ulama lain yang berseberangan yang mengatakan bahwasanya oral seks itu boleh dengan beberapa alasan. Ya, yang pertama mereka menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa boleh menikmati istri dengan cara apapun kecuali jima yang dilakukan di lewat jalur belakang atau hubungan yang dilakukan pada saat haid. Sedangkan selain itu kata mereka itu dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali menjima kemaluan yang sedang haid.
Kemudian alasan lain yang mereka gunakan untuk membolehkan oral seks adalah istri itu seperti tempat bercocok tanam, sehingga seorang suami itu dibolehkan menikmati istrinya asalkan bukan dari jalur belakang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istrimu adalah seperti tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu dari sebagaimana yang kamu kehendaki. Ini Al-Baqarah ayat 223. Ya. Kemudian alasan lain yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan seks oral ini, bahwa misalnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kami tidak mewajibkan mandi janabah atau mandi wajib, kecuali apabila ia memasukkan zakarnya ke kemaluan istrinya atau duburnya. Adapun mulut istrinya, ya, dan bagian tubuh istrinya yang lain, maka tidak mewajibkan mandi janabah jika tidak mengeluarkan air mani dan lain-lain. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya, apakah boleh tidaknya melakukan seks oral, ya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama yang muktabar, dan wallahu alam, ya, kita hendaknya saling menghormati dalam masalah ini. Tapi kalau anak pribadi, ya, anak menghindari seks oral, ya, kalau anak pribadi. Wallahu alam bisawab.